nyata. Itu karamah disaksikan bukan oleh 1-2 orang, tapi ratusan manusia yang ikut menyaksikan. Kan tidak mungkin Maulana Syekh taruh uang sampai jutaan di kantongnya. Dan juga tidak mungkin beliau tanpa menghitung bisa pas mengambil uang. Aneh bin ajaib para jamaah. Allahu Akbar. Itu pernah terjadi pada Ummi, putrinya Bapak Maulana Syekh ini. Diceritakan ini sama salah seorang ketua wilayah Sulawesi Tenggara kalau nggak salah, Ustadz Jumhuri Karim namanya, Sulawesi Tenggara ya. Ya, saya pernah ke sana dan beliau cerita keajaiban waktu beliau ngiring Ummi Hajah Siti Raihanun ya. Waktu itu katanya kita akan jemput beliau. Tuan Guru Zaini juga ikut katanya. Termasuk juga suaminya Ummi kalau nggak salah. Saya lupa ingat itu. Sudah lama ini kejadiannya. Ya. Ada juga Gede mungkin Hairul Fatihin atau siapa yang ikut pada saat itu. Waktu itu katanya ya biasalah kalau kita jemput Ummi mesti harus bawa uang gitu. Iya. Diambillah di bendahara. Berapa ada di sana? Coba. Ini kita pun penjemputan Ummi. Dikasih dia sekedarnya. Saya lupa jumlah uangnya. Ya. Sekedarnya dikasih. Ya, perkiraannya dia cukuplah untuk membawa Ummi makan dulu nanti setelah dari airport langsung bawa ke restoran kalau lapar gitu. Nah, cukuplah untuk itu. Tapi ternyata pas keluar dari airport, Ummi mengajak dia ke mall. Terkejutlah dia Ustaz ini. Ke mall? Akbar, nanti hapus dia bayar deh Ummi. Sekedar cukup jadi cukup lesehan doang. Ya, adalah 1 jutaan adalah. Ya dia siap untuk di lesehan. Untuk berapa orang gitu ya. Tapi untuk ke mall nggak cukup lah ya. Tapi tidak berani dia mengatakan tidak sama Ummi. Nggih Ummi, sila dibawalah ke mall. Waktu itu katanya Ummi, saya tidak bawa money, tidak bawa cukup pakaian, ada kebutuhan saya yang kurang ini ya, sabun segala lah ya. Kita ke mall dulu. Masuk di mall. Ya Allah, nih. Mudah-mudahan deden luwe lalu yang beli sekedar sabun jak badek kayak bau. Ternyata pakaian juga dibeli sama Ummi. Dibeli pakaian, dia beli mukena, dia beli handuk, dia beli apa? Disuruh lagi Tuan Guru Zaini. Tuan Guru Zaini apa butuh dah? Beli. Baik dua. Allahu Akbar. Setelah selesai dikumpulkan, dihitung, ya Allah, udah sabai handi si Ummi. Ternyata enggak beliau mendekat Ummi. Hanya Ustadz Jumhuri yang di dekat kasirnya. Akhirnya udah tawakal sudah dia. Ya, apa yang ada sudah. Tidak akan saya hitung-hitung sudah gitu. Ya nanti kalau dia kurang ya terpaksa saya harus minta sama Ummi gitu. Ya, akhirnya berapa Pak? Sekian juta katanya. Saya lupa jumlahnya itu. Sekian juta. Ini dikeluarkan tanpa dihitung, dia langsung serahkan. Ya, dihitung sama kasir. Oh ya sudah pas Pak. Hah? Heran dia. Pas. Alhamdulillah. Dari saat itu dia teringat terus dengan kantong ulama Maulana. Akhirnya dari saat itu dia tidak pernah mau membuka kembali amplopnya itu, dikasih sama istrinya kan. Kebetulan jadi biarkan saja sudah. Karena kok terasa di kantongnya di amplop itu masih.
Berikutnya setiap kebutuhan Umi diambilkan dari sana, dari amplop itu yang ada di kantongnya. Dikasih, besok ada lagi. Sampai Umi pulang, sampai untuk amplop masing-masing tuan guru dan Umi, dari sana saja diambil, tidak habis-habis. Pulanglah Umi ke Lombok, ya, baru dia keluarkan, dia cerita sama istrinya, Prito Senin mau kosong amplop nujarin. Dia nyesel, coba saya tidak keluarkan, saya biarkan saja. Ya berarti itu sebenarnya titipan. Sebenarnya Umi yang dicukupkan kebutuhannya selama dia bisa, tapi lewat kantong dia. Kenapa? Karena setelah itu tidak bisa lagi. Coba-coba lagi tidak bisa. Berhenti dia. Orang sinyalnya sudah putus. Yang sinyalnya kan ke Umi dia sinyalnya. Iya, sudah pergi jauh ya sudah. Artinya tadi dia hanya tetheringan saja. Iya. Udah. Internetnya sudah pulang ke Lombok ya nggak bisa tetheringan dari Lombok ke Sulawesi. Ini aneh bin ajaib, ini namanya karomah. Ya alhamdulillah tahdus bin imadillah. Selama saya iring Ummuna banyak karomah-karomah yang saya lihat sama beliau. Cuman yang saya sesali, kenapa saya tidak catat dia waktu itu. Setiap karomah-karomah itu saya catat saja. Pernah saya diperintah sama Umi, coba catat dan guru.